Halo, ya. Jadi bahas tentang NDC hari ini, renungan bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut dalam hidup. Banyak segala rintangan yang kita hadapi yang mungkin Tuhan izinkan permasalahan di hidup kita itu untuk supaya iman kita bertumbuh. Banyak rintangan juga ya yang berapa hari ini saya lewati. Eli juga tahu, kan? Tapi membuat iman kita semakin bertumbuh, ya. Ya, sorry kita kan ada orang ya, karena kita lagi nginep di Hotel Palace. Jadi segala intinya gini, apa yang Tuhan berikan ke kita itu tujuannya untuk menguatkan kita, membuat iman kita bertumbuh, dan untuk kebaikan kita ke depannya. Itu sudah pasti. Ya, dan ingat bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita, akan selalu melindungi kita, akan selalu memberikan jalan bagi kita meskipun kelihatannya tertutup. Kenapa? Karena kami memberikan kesaksian itu adalah real, real, bahwa apa yang telah hilang dari kami sekarang Tuhan berikan itu berkali-kali lipat. Makanya saya dengar setiap kali dengan lagu Edward Chen tuh yang apa yang hilang dariku Tuhan gantikan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Tuhan meliharaku, apa yang hilang dariku Tuhan gantikan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Tuhan Engkau mengasihi aku. Jadi hiduplah berserah, hiduplah. Manusia selalu punya dosa, selalu punya salah, pernah salah selalu. Tapi bagaimana kita selalu bisa merubah itu? Itu yang saya sama Eli alami, ya kan? Kita mencoba untuk hidup lebih baik. Persoalan itu pasti ada. Tapi selalu bersyukur. Saya bersyukur selalu, kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan harta yang tak ternilai. Contohnya, setiap pagi kita bisa bernapas lega. Banyak yang di rumah sakit yang kena COVID. Bayangin, beli tabung oksigen 1 meter kubik aja itu cuma 4 jam non-stop nafas. Satu hari itu ada 24 jam. 4 kali 6 itu gue sih butuh 46 kubik. Ya, itu harganya, harga 6 kubik itu harganya 10 jutaan. Tabung 6 meter kubik untuk 24 jam itu harganya 8,9 juta. Bayangin, satu hari itu 8,9 juta kita untuk bernapas di tengah COVID. Bagaimana kalau dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun? Andaikan napas mesti bayar, saya nggak tahu lagi ya. Makanya kita yang terhindar dari COVID, kita yang aman, kita yang sehat, itu sebenarnya udah triliunan yang Tuhan berikan sama kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak pantas untuk tidak pantas untuk menghujat, tidak pantas untuk bersungut-sungut, tidak pantas untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan semuanya, kita sehat. Coba kalau napas kita terganggu, jantung kita terganggu, ginjal kita terganggu, cuci darah mesti seminggu sekali. Sekaya apapun kamu pasti miskin. Serius. Sekaya apapun, triliunan kamu saat ini, kalau kamu ada sakit apapun, kamu pasti habis uangnya. Makanya bersyukurlah kita yang sehat. Itu yang selalu saya syukuri setiap pagi, ya kan? Dan banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Jadi kita jangan pernah lihat terus yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita selalu lihat terus yang di atas, kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Jadi cara satu-satunya yang bisa bersyukur adalah mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Kalau kita selalu lihat rumput tetangga, pasti lebih hijau dari kita. Lihat istri kita, lihat istri orang, pasti istri orang lebih cantik. Lihat suami kita, lihat suami orang, pasti lihat suami orang lebih cantik, lebih ganteng.
Lihat anak kita, lihat anak orang lebih baik. Kalau kita selalu tidak pernah bersyukur, pasti selalu kurang. Jadi saya pun belajar bersyukur apa dengan apa yang kita punya. Pakailah dengan apa yang ada di kantong kita secukupnya. Jangan sok-sok kaya, jangan sok-sok melebihi kelihatan tajir atau sok-sok gengsi demi untuk duniawi. Kenapa? Karena semua duniawi hanya melihat rupa kita. Hanya Tuhan yang melihat hati. Ya, jadi seberapa pun banyak uangmu, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mungkin kau terkenal, mungkin kamu hebat, mungkin kamu punya kedudukan tinggi pangkat, mungkin kamu ada di DPR MPR, mungkin kamu hebat, selalu terkenal di mana-mana, mungkin kamu banyak bodyguardnya, mungkin mobilmu Lamborghini, Ferrari dan macam-macam. Mungkin hartamu nggak habis-habis, mungkin kamu YouTuber terhebat, mungkin kamu nih. Tapi ingat, banyak artis jatuh padahal mereka punya segalanya, yang seperti kita tahu sekarang. Tapi mereka kosong hatinya, ya benar ya. Jadi uang bukan segalanya, kedamaian hati yang segalanya. Ingat kata bersyukur, karena dengan kata bersyukur, kamu miskin, kamu kaya, kamu tengah-tengah, kamu selalu bisa bersyukur. Kamu selalu punya kedamaian dengan kata bersyukur. Jadi saya di sini bukan mengajari teman-teman, bukan mengajari Bapak Ibu, bukan mengajari semuanya, karena tidak pantas juga saya mengajari, tidak pantas juga saya menghakimi, tidak pantas juga saya menyalahkan. Kenapa? Karena diri saya juga belum benar. Diri saya juga baru belajar, kami baru belajar. Tapi dari proses kehidupan kami 15 tahun berumah tangga, sebentar lagi mau 16 tahun ya, 24 Juli kami sudah 16 tahun menikah. Kami belajar semuanya. Jadi intinya adalah semua kita harus bersyukur. Dengan bersyukur kita mau hidup susah, kita ada masalah, uang kita dikit atau apa, kita gak kehilangan kedamaian, kita gak kehilangan kasih, karena kita bersyukur. Nah itulah. Jadi teman-teman di luar sana, selalu bersyukur, selalu kuat, selalu tegar, selalu optimis, dan selalu semangat. Ingat, di luar sana banyak yang menderita COVID, banyak yang susah, utang di mana-mana untuk menyembuhkan suaminya, menyembuhkan istrinya, menyembuhkan anaknya. Karena saya tahu alat kesehatan dan obat. Saya tahu obat COVID, 1 injeksi, contohnya Actemra, itu harganya 1 mobil Avanza. Mulai apa semua itu baru 1 injeksi, belum obat yang lain. Itu gila, apalagi di markup. Mafia semua menjual mahal. Kesehatan itu mahal harganya, bro. Sis. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, selalu semangat. Bagi yang sudah menderita atau positif COVID, jangan pernah putus asa, jangan pernah down, karena kalau kamu sedih, imunmu turun, drop. Jadi satu-satunya seperti yang di ayat Alkitab bilang, obat yang paling manjur di dalam dunia ini adalah hati yang gembira. Karena hati yang gembira terus bernyanyi, berdoa bersama Tuhan, COVID-mu sembuh total, negatif. Anda boleh buktikan, karena banyak yang sudah kesaksian. Ya, so teman-teman, ini video sudah hampir mau 10 menit. Jadi saya minta kalian tetap optimis, kalian tetap semangat. Kalau bisa bantu orang, ya, membagikan hartamu sedikit, beliin apa makanan untuk orang yang kesusahan. Karena kalau nggak melalui kita, siapa lagi? Ingat, semakin kamu memberi, jangan pernah takut miskin. Karena hukumnya memberi, pasti akan dapat berkat yang lebih banyak. Hukum tabur tuai, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Tapi tetap harus ikhlas. Tangan kanan memberi, tidak boleh tangan kiri tahu. Ya, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Yang penting ikhlas. Ya, jangan untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan sok-sok dibilang orang hebat. Oke, guys, so dari saya
dan istri saya Eli, ya kan. Kami semua mendoakan dan tolong doakan kami juga. Oke, terima kasih. God bless you.